Oke, ya. Kita udah bareng sama Ko Budi. Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya nih sama Ko Budi. Ko, gimana kabarnya, Ko? Ya, baik. Ini apa namanya, during pandemic ya harus lebih semangat dan banyak berkarya ya. Iya. Tapi masih WFH, Ko? Atau udah keluar-keluar ini, Ko? Selama Ya keluar berapa ini? keluar kalau penting dan tapi kalau keluar juga tetap dengan protokol kesehatan ya. Jadi Oke. apa namanya? Tapi udah berani luar kota ini, Ko? Jenguk-jenguk pemain-pemainnya ini, Ko? Ya kayak 1 bulan lalu habis dari Bali ngurusi Bali United, ada Coach Oh iya, Teko, iya. Adis, Pak Ceko, Gunawan, Saimima. Banyak ya Terus yang kumpul di Bali United ya kayaknya ya. Kok ini aku ada kalau beberapa pertanyaan, tapi santai aja sih kok. Paling jawabannya aku kok juga pertanyaan sudah biasa tadi ya. Ini sebenarnya nih kok ya, jadi agen itu uniknya apa sih kok? Apa ada syarat khusus dari pemain juga kayak gitu kok? Oh, ya kalau jadi agent ya, namanya kan player agent atau intermediary. Itu kita harus tahu rules aturan dari FIFA. Terus kalau dulu aku ambil workshop untuk licensing, jadi aku ambil untuk refreshment-nya Indopola Mandiri. Indopola Mandiri, jadi beliau Pak Kospekti, senior agenku, tapi waktu itu 2010 aku start, lalu juga aku ambil refreshment untuk licensing-nya di Wow. FIFA dan AFC sama Association Federasi di PSSI. Terus habis itu ya kalau syarat khusus ya tentu saja kita harus tahu peraturan, kita harus lihat di pemain dari klub kira-kira apa yang bisa kita perjuangkan, kita prospekkan untuk karir mereka, untuk Oke. kebaikan, untuk win-win solution untuk pemain dan klub itu sendiri. Tapi kok sebenarnya kalau nih ada pemain, mungkin kalau pemain Indonesia kita paham ya karakternya ya kok ya. Nah kalau pemain asing itu biasanya ada syarat khusus nggak sih? Kayak paling aneh dia tuh minta apa ketika main di Indonesia kok? Biasanya sih pertama kalau pemain asing ya di sini mereka perlu tahu liganya bagaimana, Oke. fasilitasnya bagaimana. Fasilitas ini termasuk sesuatu yang penting karena mereka perlu tahu nanti tinggal di mana, Hmm. apakah ada fasilitas untuk menunjang mereka seperti gym, kolam renang, lalu juga mereka biasanya untuk kotanya untuk makanan yang cocok apa. Jadi kalau misalnya bawa pemain Korea nanti tentu kita Ah, arah ke restoran yang ada kimchinya, oh iya iya iya. bulgoginya. Berarti memang yang men-treatment sesuai kesenangan dia ya kok ya. Ya, terus kalau dari Eropa tentu saja kita harus cari tahu steak yang bagus di mana, kopi yang enak di Oke. mana, mereka bisa adaptasi. Tapi kalau paling cerewet dari Eropa apa Asia kok? Asia Timur kok? Ya so semua sih kan Oh maksudnya susu. apa namanya mereka kan kita harus lihat mereka sebagai manusia ya human. Jadi kita bukan lihat mereka sebagai tambang bisnis semata. Jadi masing-masing pemain ada karakter. Kalau Amerika Latin mereka biasanya suka suka seperti barbecue, curacao atau apa, suka Oh, teh. oke. Jadi maksudnya misalnya Jepang mereka suka yakiniku, terus kalau Korea mereka suka bulgogi, kalau Eropa mereka cari kopi, pasta. Jadi Nah, maksudnya oke, setiap oke. pemain punya karakter beda-beda. Lucu ya, menarik ya kok ya berarti ya. Yang ada nggak sih kok yang aneh gitu kok? Jadi kayak kayak mereka itu lebih milihnya kayak lain daripada yang lain kok. Maksudnya bukan aneh, biasanya kalau unik biasanya ada pemain yang easy going ya. Jadi mereka datang, mereka Oh, oh ya yang oke. makanan di daerah dari negaranya mana, tapi mereka mau coba. Oke, saya mau coba apa namanya kayak makan Oh, iya, 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 iya. gitu. Berarti dia juga mau ya coba-coba makanan Indonesia yang mungkin di sana itu nggak Ada. ada kayak petis-petisan gitu kan nggak ada ya kok ya di sana ya. Cuma ya masing-masing pemain juga macam-macam. Ada yang memang mau nyoba, mau belajar Heeh. budaya, ada yang
tapi banyak pemain datang Oh, oke oke. oh makan opo, makan soto, makan opo, cuma padahal aslinya Iya. nggak suka. Oh iya ya. Cuma banyak yang mau nyoba. Iya iya benar 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 benar. Kok, tapi kenapa sih kok awalnya kenapa sih pilih agen sepak bola? Oh nggak pilih Ya bisnis properti, bisnis kuliner kayak gitu. ya kenapa? Karena memang dari dulu suka dan ngikutin sepak bola. Saya suka olahraga, basket, sepak bola semua. Terus habis itu juga sering baca-baca di media juga. Oh, kalau misalnya ada proses transfer itu ada sosok di belakang layar yang terlibat. Itu siapa agennya? Terus habis itu Oh, belajar juga. Oh, kira-kira kenapa kok orang ini bisa sukses? Saya sering baca autobiografi ya. Jadi saya tahu kayak orang ini startnya dari mana, strugglingnya apa, nanti kiat dapat suksesnya gimana. Terus habis itu, oh sangat menarik ya. Aku lulusan dari ekonomi, jadi brand communication marketing. Jadi kan bisa di terus puji Tuhan jalannya kebuka. Terima kasih untuk Pak Eko Subekti, agenku. Terus ya dari dulu suka ngikuti sepak bola dunia, Asia, Jawa Timur, seneng. Jadi kebian seneng nek misalnya ada tim Indonesia sing sukses di kancah nasional bahkan bisa tembus di Asia itu luar biasa sih. berarti bukan karena cuannya gede ya, Bu ya? Apa? Berarti bukan karena cuannya gede ya di sepak bola ya? Enggak. Kan Saya juga suka kabar basket. Aku juga suka basket, tapi kan kalau industri olahraga di sini nomor satu masih sepak bola ya. Iya Tapi sih, basket itu juga Indonesia memang terkenal sepak bola. Tapi ada beda nggak sih kok antara bawa pemain sepak bola sama pemain basket? Lebih rewel mana kok dari dua pemain itu? Beda ya lebih dari itu sih, lebih dari rules, dari peraturan liga sepak bola dan basket berbeda. Lalu juga apa namanya, kalau sepak bola di Indonesia lebih long term sifatnya ketimbang di cabang olahraga lainnya. Tapi basket juga sangat berkembang sih sekarang. Jadi apa namanya, masing-masing punya plus dan minusnya. Tapi ya semoga yang terbaik untuk sepak bola dan basket nasional karena sifatnya sama-sama membawa nama bangsa Indonesia ya. Iya sih. Ini terus sekarang gimana nih kok kabar-kabar pemain-pemain asing yang dibawa naungan Koko yang ada di Indonesia? Mereka protes nggak sih kok dengan kondisi selain pandemi nih apa ya? Liga juga ditunda lagi kayak gitu. Mereka sempat protes nggak sih ke agen kok? Mereka tanya ya, mereka sifatnya tanya kepastiannya bagaimana. Karena kita di sini kan juga harus jadi jembatan yang baik ya. Jadi kita sama-sama, saya selalu tekankan, sama-sama harus pikir positif, pokoknya untuk semua stakeholder sepak Indonesia. Cuma tentu saja maksudnya situasi ini kita sama-sama harus berjuang lah, bukan saling menyalahkan pihak mana, tapi sifatnya kita harus sama, satu persepsi, satu tujuan, gimana caranya sepak bola ini bisa jalan lagi dengan protokol kesehatan yang bagus, protokol yang aman semua itu. Oke. Kok kabarnya nih, kabar nih Ryuji bakal main di luar lagi nih. Kabarnya nih kok. masih belum fix ya kok. Kok, tapi kalau masih tidak ada jawaban, tapi saya akan alihkan. Kok, tapi kalau bawa pemain Indonesia main keluar itu ada treatment khusus nggak sih kok? Ya, tentu saja ada ya. Jadi di sana kita sifatnya harus melakukan pendampingan juga ya. Jadi secara berkala tetap harus cek progresnya karena kan mereka harus adaptasi dengan sepak bola di luar. Adaptasinya kan juga mereka di sana sebagai pemain asing. Jadi mereka harus adaptasi secara permainan, secara budaya di luar. Tentu saja harus ada pendampingan. Lebih adaptasinya susah mana sih kok pemain luar dibawa ke Indonesia atau pemain Indonesia dibawa keluar? Harusnya sih kita harus belajar ya. Kita harus belajar, pemain kita juga harus belajar punya mentalitas yang lebih kuat. Jadi lebih cepat adaptasi. Tapi sekarang sudah ada banyak progres ya, pemain ini juga gaya hidupnya mulai baik, lalu makanannya juga sehat, menyentuh profesionalitas. Jadi harusnya kita harus belajar dari pemain luar juga ya. Luar. Terus
Terus nih kok, kemarin kapan hari ada punya hobi baru ya? Katanya mengoleksi kartu yang bergambar pemain-pemain bola sama pemain basket itu kok. Itu gimana ceritanya kok awalnya tiba-tiba jadi kolektor kartu bergambar pemain-pemain itu kok? Ya gara-gara WFH kan, WFH terus buka-buka itu kita cinta SD ya, mengumpulkan kartu basket, kartu bola, terus akhirnya wah dari WFH ya jadi keranjingan lagi nih. Dapat dari mana? Singapura punya kok. Masih Enggak, dulu kan beli di Indo banyak tuh. Dulu beli di Indonesia banyak kok. Cuma kan waktu boomingnya kan tahun 90-an ya. Terus habis itu sempat stop. Terus sekarang karena WFH mulai booming lagi. Oke, udah berapa nih koleksinya kok? Koleksinya ya ada beberapa album. Ada ini nggak sih kok? Ada kartu-kartu yang pemain-pemain Indonesia? Oh bukan. Ini kayak kartu seperti gini. Ini yang Ibra. Oh, oke. Ya, aku kira itu kartu remi gitu loh kok, kayak tarot-tarot gitu loh kok. Oh, bukan. Kalau ini kan apa namanya ada press list-nya semua. Bisa dilihat di mana? Di packet. Ini contohnya kayak kartu basketnya. Oh, iya. Berarti saya salah persepsi. Saya kira kayak kartu tarot-tarot gitu loh kok. Berarti saya nanti kalau punya, saya kalau beli bisa titip tanda tangan lewat Koko ya. Tapi nanti biasanya kalau kartu pemain luar apa itu nanti kita sifatnya sebagai investment ya. Jadi kita beli kartu kayak pemain muda rookie NBA sampai yang kira-kira booming, diinvest berapa tahun kalau bagus jadi harganya luar biasa. Jadi kalau dulu aku kan dari kecil suka Kobe Bryant ya. Tapi waktu itu dia masih muda sekali kan, masih muda. Setelah dia sukses, harganya jadi naik sekali. Wow, makasih banyak ya. Udah ngobrol-ngobrol santai. Next kalau saya ada info, saya bisa calling Koko lagi ya. Dan itu tadi ngobrol kita bareng sama Ko Gabriel Budi. Nah, kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan konten terbaru kita, yakni Kamar Ganti. Dan jangan lupa subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke semuanya. Bagi kalian yang pecinta sepak bola, kita lihat episode selanjutnya. Kita bakal ngobrol bareng siapa lagi. Dah.